Meski begitu, pacarnya Debbie sepenuhnya percaya bahwa Johnson melakukan pembunuhan akibat kerasukan setan. Lalu, kembali lagi di channel Profesor Dumai. Kalian pecinta film horor, pastinya kalian sudah menonton film ketiga The Conjuring yang bertajuk The Devil Made Me Do It. The Conjuring 3 menceritakan tentang kisah tersulit yang pernah dihadapi sepanjang karir oleh pasangan paranormal Ed dan Lorraine Warren yang diperankan oleh Patrick Wilson dan Vera Farmiga. Kisah tersebut berfokus pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Arn Johnson. Meskipun sebagian cerita adalah fiksi yang sengaja dihadirkan untuk kepentingan cerita dan film, namun ada juga sebagian lainnya yang memang fakta dan diangkat dari kisah nyata pembunuhan dan persidangan dari Arn Zane Johnson pada tahun 1981. Nah, kali ini Profesor Dumai bakal ngebahas fakta-fakta dari kasus The Devil Made Me Do It yang pernah jadi sorotan di Amerika Serikat tahun 1981 itu. Kasus ini bermula dari peristiwa penusukan terhadap Alan Bono di mana di film namanya dirubah menjadi Bruno Souls 40 tahun pada Februari 1981. Di persidangan, Arn Johnson mengklaim bahwa dirinya kerasukan setan setelah menantang roh jahat untuk keluar dari tubuh anak berusia 12 tahun dalam sebuah sesi eksorsis. Dia mengaku melakukan pembunuhan karena pengaruh iblis. Kasus tersebut menjadi pertama kalinya di Amerika Serikat bahwa kasus setan menjadi alasan yang dibawa ke pengadilan pidana. Menurut Johnson, hal ini berawal sejak 3 Juli 1980 di mana David Glatzel dirasuki dan diganggu oleh makhluk gaib. Nah, si David ini adalah adik dari kekasih yang sekarang menjadi istri Johnson yang bernama Debbie Glatzel. Menurut pengakuan ibunda David yang bernama Judy, David melihat makhluk dengan mata hitam besar, wajah kurus dengan ciri seperti hewan, dan gigi tajam, telinga runcing, bertanduk, dan memiliki tapak seperti rusa. Karena hal ini terus terjadi, Debbie akhirnya meminta sang kekasih untuk tinggal di rumah keluarganya. Kala itu, Johnson dan Debbie sudah bertunangan. Awalnya keluarga Glatzel meminta bantuan dari seorang pendeta dari St. Joseph's Catholic Church untuk memberkati rumah mereka. Namun, semuanya sia-sia dan tak ada hasil. Malah gangguan yang diterima oleh David semakin menjadi-jadi. Akhirnya ketika penglihatan David semakin menyeramkan, keluarga itu meminta bantuan Ed dan Lorraine Warren yang terkenal kala itu untuk melakukan eksorsis pada bocah tersebut. Lorraine Warren menyebut David beberapa kali berbicara tentang akan adanya penusukan dan pembunuhan. Sementara Ed Warren mengklaim bahwa ada 43 iblis di tubuh bocah tersebut. Ed dan Lorraine Warren melakukan serangkaian eksorsis kepada David. Dalam salah satu prosesinya, Johnson kemudian menantang makhluk yang berada di dalam tubuh David untuk masuk ke badannya. Hingga akhirnya Johnson dan David tak tahan dengan situasi yang ada dan memutuskan pindah. Hal itu bersamaan dengan Debbie yang direkrut oleh Alan Bono sebagai perawat anjing di Brookville Kennels. Bukan hanya mendapatkan pekerjaan, Johnson dan Debbie juga diberikan fasilitas sebuah kamar kontrakan oleh Bono di atas kennels tersebut. Semenjak itu, Debbie merasa bahwa Johnson sang kekasih mulai berubah. Debbie berkata Johnson kadang seperti tak sadar. Ia akan mengeram dan berkata bertemu monster. Kemudian dia tak pernah ingat soal ini, seperti adiknya si David. Namun, keterangan berbeda diberikan salah satu rekan Johnson yang mengatakan lelaki itu masih ramah dan sopan saat bekerja. Lalu terjadilah hari naas tersebut. Pada tanggal 16 Februari 1981, salah satu saksi bernama Wanda mengingat kejadian hari itu. Kala itu, Bono mengajak Debbie, Johnson, saudari Johnson yang bernama Wanda 15 tahun dan Janice 13 tahun, serta sepupu Debbie yang bernama Mary berusia 9 tahun untuk makan siang bersama di sebuah bar lokal. Menurut Wanda, saat itu Bono minum anggur merah cukup banyak, sementara Debbie dan Johnson minum sedikit anggur. Setelah makan siang, mereka kembali ke kandang anjing milik si Bono, di mana Debbie juga bekerja di kandang anjing tersebut. Saat itu masih tampak biasa-biasa saja. Bahkan Johnson sempat memperbaiki stereo milik Bono. Setelah selesai diperbaiki, Bono menyetel suara musik dengan sangat keras.
Oleh sebab itu, Debbie mengajak para gadis keluar membeli pizza. Namun, Debbie buru-buru ingin kembali sebab dia tiba-tiba punya firasat akan terjadi suatu masalah. Ketika mereka tiba, Bono menyuruh mereka naik ke apartemen yang ada di atas Canals. Di sana, Bono menyalakan TV yang lagi-lagi dengan suara yang sangat keras. Bono disebut mabuk dan gelisah sambil memukul-mukul telapak tangannya. Debbie lalu mengajak para gadis turun dari apartemen. Namun saat hendak pergi, Bono menangkap Mary dan tidak mau melepaskannya. Debbie lalu berusaha untuk membebaskan Mary. Ketika Debbie pergi berusaha mendapatkan sepupunya itu, Johnson yang sebelumnya telah menuju ke mobil kembali dan memerintahkan Bono untuk membebaskan Mary. Ketegangan pun terjadi di antara mereka. Anak-anak lalu berlari ke mobil. Debbie berusaha meredakan situasi dengan berdiri di antara Johnson dan Bono. Sementara Wanda mencoba membantu dengan menarik Johnson, namun sia-sia. Johnson seperti batu saat itu. Johnson menggeram seperti binatang, lalu Wanda melihat sesuatu berkilau di udara. Dan kemudian, itu berhenti begitu saja, katanya. Ketika semuanya usai, Johnson berjalan ke hutan dengan tatapan kosong. Sementara Alan Bono berdiri sembari memukul telapak tangannya. Sesaat kemudian, Bono jatuh tersungkur. Tak jauh dari badan Bono, ditemukan pisau saku berukuran 13 cm yang selalu dibawa Johnson. Bono akhirnya meninggal akibat 4 atau 5 tikaman luar biasa, dengan sebagian besar berada di dadanya, dan 1 sabetan dari perut hingga dasar jantung. Johnson kemudian ditemukan dan ditangkap 3,2 km dari lokasi pembunuhan, dan mengatakan bahwa dia tidak mengingat kejadian apapun. Kasus ini menjadi insiden pembunuhan pertama di Brookfield, Connecticut, sehingga menimbulkan kehebohan pada masa itu. Persidangan kasus Johnson sendiri dimulai pada Oktober 1981, dan Johnson sendiri didampingi oleh pengacaranya Martin Minella. Dalam pembelaannya, Johnson mengaku melakukan hal tersebut karena dirasuki setan, dan pihak pengacaranya pun menganggap bahwa pembelaannya tersebut sah-sah saja. Namun pihak jaksa Robert Callahan menolak pembelaan tersebut karena menganggap pembelaan itu tidak didampingi oleh bukti yang kuat. Pembelaan berupa kesurupan yang diajukan Arn Johnson sendiri ditolak oleh hakim dan pihak juri tak pernah mendengar hal tersebut. Johnson akhirnya dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan pada tanggal 24 November 1981 dan dihukum selama 20 tahun penjara. Namun 5 tahun kemudian, pada tahun 1986, dia dibebaskan dari penjara. Pembebasan lebih awal ini berkat perilaku Johnson yang baik di dalam penjara. Ia juga menikah dengan Debbie pada Januari 1984 saat masih menjadi tahanan. Sekedar catatan, tak semua anggota keluarga Glatzel percaya bahwa rentetan kejadian ini adalah ulah dari makhluk gaib. Carl Glatzel, saudara lelaki dari Debbie Glatzel, mengutarakan bahwa David mengalami gangguan kejiwaan saat masih anak-anak. Rasanya seperti neraka saat kami masih kecil, kata dia kepada The Associated Press tahun 2007. Ia bahkan pindah dari Connecticut demi melupakan kejadian tersebut. Ia juga mengatakan pasangan Ed dan Lorraine Warren mengeksploitasi keluarganya demi keuntungan pribadi. Meski begitu, pacarnya Debbie sepenuhnya percaya bahwa Johnson melakukan pembunuhan akibat kerasukan setan. Namun di balik semua itu, ada juga kabar yang menyebutkan bahwa orang-orang menggambarkan Johnson sebagai pemuda yang cepat marah, sangat posesif terhadap wanita yang ia sebut sebagai istrinya. Bahkan seorang pria yang pernah mencabik-cabik boneka binatang kecil dengan pisaunya setelah pertengkaran di sebuah servis pohon, tempat dia pernah bekerja. Lalu bagaimanakah kehidupan Johnson setelah keluar dari penjara? Tidak ada informasi jelas dan pasti tentang apa yang terjadi kepada Arn Johnson setelah dia dibebaskan. Arn Johnson sendiri tidak banyak bercerita mengenai kehidupan pribadinya. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Lorraine Warren, Johnson sendiri mendapatkan sebuah pekerjaan setelah dia keluar dari penjara. Dan kemudian dia kembali menjalani kehidupannya seperti biasa, dengan dikelilingi oleh keluarga. Usianya sendiri masih 24 tahun ketika dia bebas dari penjara di tahun 1986. Yang menarik juga adalah dia mendapatkan gelar diploma ketika dia masih berada di balik jeruji besi. Setelah bebas, Johnson pindah bersama Debbie dan orang tuanya
Keduanya kemudian melahirkan 2 orang anak. Meskipun Debbie sendiri meninggal dunia sebelum perilisan The Conjuring 3 akibat sakit kanker. Johnson sendiri jarang membicarakan hal yang terjadi kepadanya di luar persidangan. So, menurut kalian apakah benar Johnson membunuh Bono karena kerasukan setan? Ataukah Johnson memang membunuh karena nalurinya sendiri? Itulah ulasan fakta-fakta dari film Conjuring 3 yang dirangkum dari berbagai sumber. Semoga topik Profesor Dumai kali ini bisa menghibur kalian ya, Provers. And see you on the next video.